Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang apa sih itu perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Nah, kesimpulannya, perdagangan internasional adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu meningkatkan cadangan falas. Yang kedua, dapat mencukupi kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak diproduksi dalam negeri. Yang ketiga, menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Yang keempat, memperluas lapangan pekerjaan. Yang kelima, mendorong semangat berprestasi dan bersaing. Yang keenam, menumbuhkan output di dalam negeri dan meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas harga. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu peran bank dalam perdagangan internasional. Bank memainkan peran penting dalam perdagangan internasional sebagai perantara keuangan dan penjamin pembayaran bagi eksportir dan importir. Berikut adalah beberapa peran bank dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu penghubung keuangan. Bank memfasilitasi transaksi keuangan antara eksportir dan importir, termaksud pembayaran dan pengiriman uang antar negara. Yang kedua itu penjaminan pembayaran. Bank dapat bertindak sebagai penjaminan pembayaran untuk memastikan bahwa eksportir menerima pembayaran penuh dan tepat waktu, dan bahwa importir menerima barang yang dipesan. Yang ketiga itu bank dapat menerbitkan surat kredit LC sebagai jaminan pembayaran untuk memastikan bahwa importir pembayaran eksportir sebelum barang yang dikirim. Yang keempat itu penghimpun dan penyaluran dana. Bank dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat banyak. Yang kelima, agen layanan. Bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti pengalihan aset, perantara transaksi, likuiditas, dan efisiensi. Yang keenam itu membantu neraca pembayaran. Bank Dunia mendukung perdagangan internasional dengan menjaga neraca pembayaran. Yang terakhir, menjaga stabilitas moneter. Bank Indonesia mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan arah, komposisi, dan struktur perdagangan antara negara-negara. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan mencapai kepentingan nasional. Jadi kebijakan perdagangan internasional ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kebijakan perdagangan proteksionis, yaitu suatu kebijakan yang diambil pemerintah suatu negara yang mengarah pada perlindungan kepentingan perekonomian domestik dengan membatasi atau mengatur perdagangan luar negeri. Jadi tujuan utama dari kebijakan ini adalah melindungi produsen lokal dari persaingan impor. Dan yang kedua, perdagangan bebas, yaitu kebijakan ekonomi di mana negara-negara menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan regulasi yang membatasi impor dan ekspor barang dan jasa. Selanjutnya, tujuan dari perdagangan internasional ini diantaranya yang pertama, mengendalikan ekspor dan impor. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menyehatkan neraca pembayaran. Dan yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni melindungi industri dari sektor-sektor lain di dalam negeri. Nah, kemudian faktor pendorong dalam perdagangan internasional ini, yang pertama itu adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana iptek itu bisa menjadi faktor pendorong dalam perdagangan internasional, seperti perkembangan iptek, mobilisasi teknologi, penguasaan teknologi, dan inovasi dari iptek. Kemudian faktor yang kedua yakni perbedaan iklim, karena dapat menjadi faktor pendorong dalam perdagangan internasional ini, seperti perbedaan hasil produksi, memperluas pasar, dan transfer teknologi.
Kemudian yang ketiga, yakni faktornya perbedaan spesifikasi dapat menjadi faktor pendorong dalam perdagangan internasional, seperti memenuhi kebutuhan pasar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, mendapatkan keuntungan internal dan eksternal, serta transfer teknologi terkini. Dan yang keempat, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang, sehingga perdagangan internasional ini dapat terjadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan selera. Dan yang keenam, yang terakhir, perbedaan sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendorong perdagangan internasional, di mana setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, dan perbedaan inilah yang menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Materi selanjutnya yaitu faktor penghambat. Yang pertama, kualitas sumber daya, yang dimana kualitas sumber daya yang rendah dapat mempengaruhi kualitas produksi dan nilai jual produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam menjalankan kebijakan perdagangan internasional, pemerintah biasanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan dan lembaga pengawasan perdagangan. Kemudian yang ketiga, perbedaan mata uang antar negara. Perbedaan mata uang antar negara juga dapat menimbulkan hambatan pada perekonomian. Ketika akan melakukan perdagangan antar negara atau ekspor impor, pembeli harus menukarkan mata uangnya kepada uang negara penjual, dan perbedaan nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya disebut dengan kurs. Kemudian yang keempat yaitu tidak stabilnya kurs mata uang. Ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi harga barang dan jasa yang diperdagangkan antar negara. Kemudian yang kelima, pembayaran antar negara sulit dan berisiko besar, yang dimana adanya perbedaan mata uang, proses pembayaran yang sulit, kebijakan impor yang sulit, dan kondisi keamanan yang tidak stabil. Kemudian yang keenam, tidak amannya suatu negara dapat menjadi faktor penghambat perdagangan internasional. Ini terjadi karena orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi, dan itu tentu akan menjadi penghambat perdagangan internasional terhadap suatu negara. Selanjutnya yaitu dampak perdagangan internasional dalam sektor perbankan. Dampak positif dari perdagangan internasional dalam sektor perbankan yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, menambah devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan negara. Yang keempat, menambah lapangan pekerjaan. Yang kelima, mempererat hubungan antar negara. Yang keenam, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri. Dengan munculnya teknologi baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat. Yang ketujuh, memperluas pasar produk dalam negeri. Yang kedelapan, menciptakan kekhasan produk. Yang kesembilan, menjadikan kebutuhan suatu negara atau perorangan dapat terpenuhi. Kemudian dampak negatif perdagangan internasional dalam sektor perdagangan perbankan yaitu yang pertama, barang-barang produksi dalam negeri tergantung akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri, yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Kemudian yang kedua, munculnya ketergantungan dengan negara maju. Yang ketiga, terjadinya persaingan yang tidak sehat antara produsen dalam negeri dan produsen luar negeri. Yang keempat, terjadinya defisit neraca perdagangan. Yang kelima, terjadinya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Yang keenam, terjadinya ketidakadilan dalam perdagangan internasional antara negara maju dan negara berkembang.